Halo, selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Halo. Hari ini kita punya fokus yang spesifik banget tapi juga menarik banget. Langsung dari materi yang Anda bagikan nih. Oke. Sebuah bab dari buku Exactly What to Say. Bukunya sendiri kan tentang, kata-kata ampuh dalam komunikasi gitu. Betul, buku yang sangat praktis itu. Nah, kita mau kupas tuntas satu kata kunci dari bab 20. Kata cukup. Cukup. Menarik. Iya kan? Misi kita hari ini benar-benar membongkar gimana sih satu kata sederhana ini cukup bisa punya kekuatan untuk menggeser keputusan orang lain. Terutama soal jumlah atau kuantitas. Dan ini tanpa mereka merasa dipaksa. Siap ya? Yuk, kita mulai gali. Siap. Ini situasinya masih sering Anda alami lah. Atau setidaknya lihat. Orang tuh sering ragu-ragu pas mutusin. Sebaiknya beli berapa ya? Gitu. Bingung milih. Nah, persis. Bab ini menawarkan satu teknik spesifik untuk memandu keraguan itu. Bukan memaksa ya, lebih kayak ngasih dorongan halus aja ke arah tertentu. Dorongan halus. Ya, yang menarik di sini tuh landasan psikologisnya. Gimana caranya kita bikin pilihan yang kita inginkan? Biasanya kan jumlah yang lebih banyak tuh. Terasa jadi pilihan yang paling logis. Paling mudah gitu ya. Paling mudah, paling logis, bahkan paling alami buat orang lain. Seolah itu kesimpulan mereka sendiri. Wah, itu dia. Seolah kesimpulan sendiri, bukan karena disuruh. Itu yang bikin penasaran. Oke, jadi bab ini judulnya memang cukup. Betul. Fokusnya di skenario bantu orang mutusin soal kuantitas pas mereka bimbang. Sumbernya bilang ini cara untuk membuatnya lebih mudah bagi orang lain untuk membidik sedikit lebih tinggi dari yang mungkin mereka lakukan. Membidik sedikit lebih tinggi. Kata kuncinya membuat lebih mudah ya, bukan memaksa. Tepat sekali. Prinsip utamanya itu sederhana, tapi efektif banget. Jadi kita gunakan kata cukup ini dalam sebuah pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung? Iya, yang merujuk ke kuantitas yang lebih tinggi dari dua opsi yang lagi dipertimbangkan. Jadi kalau orang ragu antara A lebih sedikit dan B lebih banyak, kita tanya langsung soal B pakai kata cukup. Oke. Kenapa itu bisa bekerja? Nah, ini psikologisnya. Orang itu seringkali sebenarnya suka kalau dikasih arahan jelas. Walaupun mungkin nggak ngaku ya. Iya juga sih. Bingung milih itu kan capek mental. Pertanyaan ini tuh kayak ngasih jalan keluar yang simpel gitu. Oke, coba kita pakai contoh deh, biar lebih kebayang. Di buku ini ada contoh yang gampang banget dipahami. Beli apel di toko. Contoh apel, klasik. Aneh ragu nih, mau beli 4 atau 8 apel. Sering kan kejadian kayak gini, bengong depan rak buah? Sering banget. Nah, kalau penjualnya lihat Anda ragu, terus dia tanya, apakah 8 apel akan cukup untuk Anda? Gimana biasanya respons kita? Kemungkinan besar, ya seperti yang ditulis di buku itu, respons spontan kita langsung, oh ya, cukup, klik. Langsung gitu aja ya? Iya, dan seketika itu juga keputusannya dibuat. Keraguan antara 4 dan 8 itu langsung hilang. Kenapa bisa secepat itu ya? Karena pertanyaannya itu membingkai angka 8, jumlah yang lebih tinggi, sebagai patokan, sebagai potensi kebutuhan. Pas ditanya, apakah 8 cukup? Otak kita tuh cenderung langsung evaluasi skenario pakai 8 apel. Kalau nggak ada alasan kuat buat nolak, misalnya budget mepet banget atau emang butuh cuma sebiji, jawaban ya, itu terasa jadi respon paling efisien. Jalur paling mudah secara mental gitu. Path of least resistance. Persis, itu istilahnya. Masuk akal banget. Jadi pertanyaannya nggak nanya mau 4 atau 8 yang bikin kita mikir lagi kan? Betul. Tapi langsung fokus ke angka yang lebih tinggi dan nanya apakah itu batas minimal yang oke. Jadinya lebih gampang bilang iya. Nah. Tapi ini kan contoh apel ya. Gimana kalau di konteks lain misalnya bisnis atau jualan produk gitu? Bisa banget. Buku ini juga kasih contoh di konteks bisnis kok. Pakai produk, kalau nggak salah gel minum gitu. Oke. Situasinya mirip. Pelanggan ragu antara beli 2 atau 3 botol. Kalau kita biarin aja, mereka mungkin mulai analisis, bandingin harga per botol, mikirin kapan habisnya. Dan ujung-ujungnya malah tambah bingung. Atau malah pilih yang lebih sedikit karena lebih aman. Nah, teknik ini nyaranin pendekatan beda. Daripada biarin mereka analisis sendiri, kita langsung aja ajukan pertanyaan. Pertanyaannya gimana tuh? Apakah 3 botol akan cukup untuk Anda selama sebulan ke depan? Atau periode lain yang relevan lah? Bedanya apa sih sama kalau kita cuma nanya, mau 3 botol? Nah, ini bedanya signifikan di cara otak kita prosesnya.
Pertanyaan mau 3 botol itu masih kayak tawaran langsung. Bisa diterima, bisa ditolak. Oke. Tapi pertanyaan, apakah 3 botol akan cukup itu secara halus menggeser fokusnya. Kata cukup itu nyiratin kalau 3 botol itu mungkin jumlah minimum yang diperlukan. Oh, kayak standar gitu ya? Atau jumlah standar yang wajar buat kebutuhan mereka. Ini bikin jumlah yang lebih tinggi, 3 botol, terasa jadi default atau titik awal pertimbangan. Jadi lebih gampang nerima itu daripada mikir lagi, 2 cukup nggak ya? Tepat. Menjawab ya jadi lebih gampang. Sumbernya bilang, penggunaan kata-kata ini mendorong penerima untuk menjawab pertanyaan langsung dan ya menjadi jalur termudah. Oke, saya mulai nangkep nih. Ini kayak ngasih shortcut mental gitu ya, semacam jalan pintas. Bisa dibilang gitu. Tapi, apa nggak ada resiko kedengeran kayak maksa atau terlalu mengarahkan gitu? Mungkin orang malah jadi curiga, kok nanyanya gitu? Itu pertanyaan bagus, dan memang ada nuansanya. Nggak bisa asal juga. Kuncinya ada di gimana pertanyaan itu disampaikan dan konteksnya. Teknik ini paling efektif kalau orangnya memang lagi ragu dan kayaknya butuh panduan. Kalau disampaikannya dengan ada ngebantu, bukan maksa, biasanya sih diterima baik. Jadi bukan kayak sales yang ngejar target banget gitu ya? Tapi dalam banyak kasus, keraguan yang tulus, pertanyaan ini justru bisa melegakan loh, karena bantu mereka ambil keputusan. Jadi perlu kepekaan juga ya, nggak bisa asal tembak pakai kata cukup. Nah, terus di buku ini kan juga disinggung soal efeknya ke kebiasaan. Ini gimana kaitannya? Kok bisa dari sekedar nanya jumlah, nyambung ke pembentukan kebiasaan? Nah, ini bagian yang menarik banget. Karena ini nunjukin dampak jangka panjangnya, bukan cuma transaksi sesaat itu aja. Gimana tuh? Buku ini ngaitinnya gini. Seringkali, supaya suatu produk bisa jadi kebiasaan, orang perlu punya jumlah yang cukup di tangan, biar bisa dipakai rutin. Oh iya ya? Contoh kontrasnya itu produk ukuran travel size lawan penawaran beli 2 gratis 1. Ukuran travel mungkin bagus buat nyoba, tapi kan cepet habis tuh. Betul. Jadi kecil kemungkinannya buat ngebentuk rutinitas pemakaian. Kalau cuma punya sedikit, pakainya jadi irit-irit atau malah lupa. Benar juga sih, kalau barangnya dikit disayang-sayang pakainya. Persis. Sebaliknya, kalau dari awal seseorang punya jumlah yang cukup, misalnya hasil dari beli 2 gratis 1, atau karena tadi kita bantu putusin beli 3 botol, mereka punya kesempatan lebih gede buat pakai produk itu secara teratur. Oke. Penggunaan teratur inilah cikal bakal terbentuknya kebiasaan. Kalau produknya bagus dan cocok, lama-lama bisa jadi bagian dari rutinitas harian atau mingguan mereka. Wah, jadi nyambungnya ke situ ya? Iya. Jadi pertanyaan, apakah jumlah yang lebih banyak akan cukup? Itu nggak cuma potensi naikin penjualan saat itu, tapi juga secara nggak langsung dukung terbentuknya loyalitas jangka panjang. Lewat pembentukan kebiasaan, Karena stoknya cukup di rumah, jadi nggak ada hambatan buat mulai pakai rutin. tepat. Itu ngurangin hambatan psikologis buat mulai. Wah, ini baru koneksi yang menarik. Jadi nggak cuma soal angka penjualan hari itu ya. Ada potensi efek domino ke pemakaian berulang. Kalau dipikir-pikir masuk akal banget. Kalau kita cuma punya sampel kecil, belum tentu kerasa manfaatnya. Atau belum sempat jadi bagian hidup kita. Betul. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang probabilitas atau peluang, kayak yang disinggung di sumber, kalau pilihannya cuma antara 2 atau 3 botol tanpa intervensi apapun, mungkin peluangnya 50-50 lah ya. Bisa pilih 2, bisa pilih 3. Nah, tapi dengan ngajuin pertanyaan, apakah 3 botol akan cukup? Kita secara aktif nyoba geser probabilitas itu. Bukan jaminan 100% orang bakal pilih 3, ya, tapi ini secara signifikan ningkatin kemungkinan orang milih jumlah yang lebih besar itu. Dan kalau kemungkinan ini naik dikit aja, tapi terjadinya di banyak interaksi, di banyak pelanggan. Nah, efek kumulatifnya bisa jadi gede banget. Bisa jadi signifikan ya buat bisnis. Tepat sekali. Buku ini secara eksplisit nyorot poin ini. Bayangin aja skenario bisnis di mana tiap transaksi bisa nambah 1 unit produk aja gara-gara teknik simple ini. Wow. Mungkin per orang kelihatannya sepele, tapi kalau ada ratusan atau ribuan transaksi sehari atau seminggu, dampaknya ke bottom line, ke profit bisa signifikan banget. Ini bukan sulap, tapi optimalisasi percakapan aja di titik krusial pengambilan keputusan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar kita, gimana cara praktisnya menerapkan ini? Misal kita ada di situasi perlu bantu orang mutusin kuantitas. Langkah-langkahnya gimana? Simple sebenarnya. Ada 3 langkah utama menurut buku ini. Oke. Pertama, identifikasi momen keraguan. Sadari dulu kapan orang lain lagi bimbang soal jumlah atau level. Misalnya mereka bilang, saya antara mau ambil paket basic atau pro ya, atau cukup nggak ya kalau beli segini? Itu sinyalnya. Tangkap sinyalnya dulu. Terus? Kedua, formulasikan pertanyaan cukup.
Pilih jumlah atau level yang lebih tinggi dari opsi yang mereka pertimbangkan. Lalu, buat pertanyaan langsung pakai jumlah level itu ditambah kata kunci cukup. Contohnya tadi, apakah paket Pro akan cukup untuk kebutuhan Anda, gitu ya? Persis. Atau apakah 8 buah akan cukup kalau contoh apel tadi? Oke. Langkah ketiga. Ketiga, ajukan pertanyaan langsung. Sampaikan pertanyaan itu dengan jelas, percaya diri, tapi nadanya ngebantu. Bukan maksa, bukan ngehakimi. Terus biarin mereka respon. Seringkali, jawaban iya bakal datang dengan mudah. Dan Bentik ingat tadi ya soal kepekaan situasi. Ini alat bantu, bukan senjata paksaan. Betul banget. Mungkin perlu latihan juga ya biar kedengerannya alami dan nggak kaku. Tapi intinya, fokus ke jumlah yang lebih tinggi, pakai kata cukup, tanyakan langsung. Simpel tapi kayaknya perlu dicoba nih. Betul. Esensinya itu manfaatin psikologi pengambilan keputusan. Kita kan cenderung nyari kepastian, pengen hindari keraguan. Iya. Nah, pertanyaan cukup ini nawarin kepastian semua yang menarik buat otak kita yang pengen efisien. Dengan membungkus opsi yang lebih besar sebagai sesuatu yang mungkin emang diperlukan, atau setidaknya standar yang wajar, kita bikin persetujuan terasa jadi jalan keluar termudah dari kebimbangan itu. Nah, setelah si kebedah panjang lebar nih soal kekuatan kata cukup ini, saya jadi kepikiran deh. Gimana tuh? Tadi kan kita sempat singgung dikit soal resiko. Teknik ini kan kerjanya bikin jumlah yang lebih tinggi terasa pas atau cukup. Tapi bisa nggak sih ini jadi bumerang? Ada nggak sih situasi di mana justru membingkai sesuatu sebagai hanya sekedar cukup itu malah ngerugiin atau bikin orang ngerasa kurang dihargai? Wah, itu refleksi yang bagus banget. Konteks memang segalanya. Bisa banget jadi bumerang. Contohnya gimana tuh? Ya, contoh yang mungkin agak ekstrim ya. Misal dalam negosiasi gaji. Kalau pemberi kerja nanya, apakah gaji sekian cukup untuk Anda? Waduh. Itu mungkin bisa kedengeran defensif dari sisi mereka, atau malah ngebatasin ekspektasi kandidat kalau sebenarnya dia ngarep lebih. Kata cukup di situ bisa punya konotasi pas-pasan, batas minimal, bukan kesan yang pengen diciptakan kan? Bener juga. Atau mungkin dalam konteks pujian. Kalau kita bilang ke seseorang, wah kerja kamu kemarin cukup bagus. Nah, itu dia. Itu malah bisa kedengeran kayak kritikan terselubung ya. Kayak, ya bagus sih, tapi nggak bagus-bagus amat gitu. Padahal mungkin maksudnya baik. Tepat sekali. Jadi, kekuatan kata cukup ini sangat bergantung pada tujuan penggunaannya dan konteks percakapannya. Oke. Dalam skenario bantu orang atasi ragu milih kuantitas produk atau layanan, seperti yang dibahas di buku, ini bisa efektif banget dan bahkan dihargai. Tapi di situasi lain kayak negosiasi, evaluasi kinerja, atau hubungan personal, Harus hati-hati banget ya. harus sangat hati-hati. Bisa jadi malah nyiptain tekanan yang nggak perlu atau ngirim sinyal yang salah. Jadi intinya pahami dulu medan perangnya sebelum pakai senjata ini ya. Oke, ini jadi pengingat penting sih. Teknik komunikasi seampuh apapun tetap butuh kebijaksanaan dalam penerapannya. Benar sekali. Jadi, ringkasan utama dari obrolan kita hari ini, kata cukup itu alat verbal yang bisa secara halus ngarahin pilihan kuantitas seseorang. Caranya dengan membingkai opsi yang lebih besar sebagai standar atau kebutuhan potensial, jadi lebih gampang diterima. Karena nyentuh kecenderungan kita nyari jalan pintas mental dan kepastian. Betul. Tapi efektivitas dan penerimaannya sangat bergantung pada konteks dan cara penyampaian. Itu kuncinya. Nah, sebagai penutup obrolan kita kali ini ada satu pemikiran nih untuk Anda renungkan lebih lanjut. Sedikit melampaui pembahasan kita tadi. Oke, apa tuh? Kita kan udah bahas gimana kata cukup bisa dorong ke kuantitas yang lebih tinggi. Tapi gimana kalau kita pengen dorong ke arah sebaliknya? Misalnya dalam konteks minimalisme, efisiensi, atau keberlanjutan. Menarik. Bisa nggak sih prinsip framing yang sama dipakai, mungkin dengan kata lain atau cara beda, buat bikin kuantitas yang lebih sedikit terasa sebagai pilihan yang paling logis? Atau cukup dalam arti yang positif? Cukup untuk bumi misalnya, cukup untuk hidup simple. Wah. Gimana kita bisa pakai bahasa untuk membingkai kecukupan, bukan cuma dalam arti kuantitas produk, tapi juga dalam arti kepuasan dan keberlanjutan? Itu pertanyaan yang sangat relevan ya di zaman sekarang. Membingkai kurang sebagai lebih atau cukup dalam arti positif. Itu tantangan komunikasi tersendiri sih. Iya kan? Sesuatu yang menarik banget untuk Anda eksplorasi lebih jauh pastinya. Semoga pemikiran ini bisa jadi bahan renungan Anda ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita soal kata cukup dari buku Exactly What to Say. Sama-sama, selalu menarik membahas ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.